Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu banyak subscriber channel ini yang nyuruh gua bahas tentang gua yang konon katanya bisa tembus dari Jawa Barat ke Mekah. Wow. Jadi berdasarkan data dari kompasdetik.com dan suara.com, benar saja banyak ya, nggak hanya satu, banyak masyarakat, terutama masyarakat Tasikmalaya yang percaya bahwa Goa Safarwadi ini ya, yang ada di Pamijahan Tasikmalaya ini bisa tembus ke Mekah katanya. Mohon maaf bagi teman-teman muslimnya, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Goa dari Jawa Barat, dari Tasikmalaya, bayangkan, dari Tasikmalaya tembus sampai ke Mekah. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim, karena baca judulnya aja saya udah sakit perut ya. Aduh. Sakit perut. Aduh, astaga. Nah, yang jadi permasalahan itu kenapa banyak orang yang percaya. Saya ngetawain kenapa banyak orang yang percaya, bukan ngetawain goanya, bukan. Itu gak jadi masalah ya, biasa aja. Tapi yang jadi permasalahan itu kenapa? Kenapa banyak orang yang percaya? Buktinya apa? Ada banyak orang yang bodong-bodong datang ke sana. Kalau Kalau ada orang ke sana berarti ya banyak orang datang ke sana, berarti banyak orang yang percaya dong ya. Coba bayangkan ya. Jarak dari Jawa Barat ke Mekah itu 12.000 km guys, bayangkan. 12.000 km. Ada yang percaya dengan sekedap ya sim salabim abakadabra langsung nyampe ke Mekah. How? Bagaimana caranya coba? Kenapa ada orang yang percaya? Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Saya nggak bisa menahan tawa, serius, lucu banget. Aduh. Jujur ya, waktu saya nonton videonya, ada banyak videonya berseliwer di aplikasi X ya, di Instagram, di YouTube juga ada. Ngakak banget ya nonton videonya, nggak habis pikir. Kenapa sih banyak orang Konoha yang percaya hal-hal seperti ini, hal-hal mistis gitu, hal-hal goib seperti ini? Kenapa? Apa alasannya? Apa sih yang ada di kepala kita itu sebenarnya? Kenapa kita sangat percaya hal-hal seperti ini yang tidak masuk akal tapi dipercaya? Kenapa sih ada orang yang percaya jarak 12.000 km? Bayangkan 12.000 km. Kalau ditarik garis lurus nih dari Tasikmalaya ke Mekah itu, berarti menyeberangin laut. Dari dasar laut bisa gitu. Astaga. Kenapa sih kelakuan warga Konoha itu ada-ada aja kelakuannya? Kadang-kadang kiring-kiring ya. Kelakuannya itu sungguh di luar nurul ya. Saya tidak habis fikri, sungguh di luar nurul. Kenapa warga Konoha itu suka percaya hal-hal yang tidak masuk akal, yang berbau mistis seperti ini? Apa alasannya? Menurut saya ini problematik ya, walaupun sepertinya ini hal sepele, tapi ini sangat problematik. Ini seperti efek domino ya, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dari Tasikmalaya, dari Jawa Barat, bisa tembus ke Mekah dengan waktu yang sekejap, maka kita akan diketawain negara-negara yang SDM-nya tinggi. Kita pasti dikata-kata ya, dasar SDM rendah. Ada yang bisa percaya seperti itu. Mana orang kesana berbondong-bondong lagi coba. Kalau cuma satu orang, dua orang ya jadi masalah. Ya mungkin penasaran, tapi banyak banget orang ke sana menggunakan baju-baju yang berbau agamis, bayangkan coba. Kalau cuma pakaian healing ya, pakaian baju biasa, baju ke pantai misalnya, nggak jadi masalah ya.
atau untuk hiking misalnya, untuk naik gunung nggak jadi masalah. Tapi kan menggunakan baju yang berbau agamais, guys. Astaga. Jadi salah satu perbedaan warga Konoha dengan negara maju itu adalah warga Konoha percaya hal-hal yang berbau mistis dan hal-hal yang berbau mitos seperti ini. Ini perbedaannya. Menurut penelitian, kapasitas otak kita itu ya tidak jauh beda dengan negara maju. Nggak jauh beda. Kemampuan otaknya nggak jauh beda. Nggak pintar-pintar amat sebenarnya orang di negara maju itu nggak. Kapasitas otak kita itu nggak terlalu ketinggalan dengan negara-negara maju. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya isinya. Di negara maju itu tidak percaya hal-hal seperti ini. Kalau cuma hiburan, ya nggak jadi masalah. Tapi kan masalahnya orang yang ke sana itu menggunakan baju agama, guys. Bayangkan. Ya, menggunakan baju agamis. Berarti secara tidak langsung mereka percaya itu. Mereka percaya bahwa masuk ke gua sana bisa ya langsung tiba-tiba menghilang. Abrakadabra, ceder, langsung sampai ke Mekah. Ada yang mengharapkan seperti itu. Tidak hanya berpikir hal-hal mistis seperti ini, ada mindset di Konoha itu berpikirnya instan. Ya, ini kan hal-hal yang instan dan ini sangat problematik sekali, sangat parah sekali. Banyak warga Konoha itu yang pengen naik haji dengan cara instan seperti itu. Ya, siapa tahu bisa iseng-iseng berhadiah. Ada banyak orang berpikir seperti itu. Jadi ini semacam budaya instan ya. Kita percaya hal-hal yang gaib, hal-hal yang fiktif. Mohon maaf ya bagi warga Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sakit sebenarnya. Kalau boleh jujur. Jadi orang-orang seperti inilah orang-orang yang sakit harusnya berobat dulu ya. Jangan berobat ke dukun ya. Jangan di ruqyah. Bukan. Kemana? Ke psikolog. Nggak jadi masalah kalau ke psikolog, nggak jadi masalah kan. Di Konoha orang berpikir kalau ke psikolog itu orang gila. Enggak. Orang di luar negeri itu, di negara-negara maju itu, ke psikolog itu sudah ya seperti kalau di Konoha itu seperti ke dukun nih, hal yang biasa, nggak jadi masalah ya. Bedanya di negara maju itu orang pergi ke psikolog. Kalau di negara yang amburadul seperti Konoha itu ya ke dukun perginya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya mohon maaf ya, orang-orang yang sakit gitu. Pemikirannya sakit, logikanya sakit, rasionalnya sakit. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya pasti kata-katain, kamu sesat, kamu tidak percaya hal-hal yang seperti ini, yang jadi masalah, bla bla bla. Yang jadi masalah itu, ini ditiru oleh SDM anak-anak muda di Konoha. Ditonton seperti ini pasti diikutin dong. Dan hal-hal seperti ini yang bikin negara kita tidak maju. Jadi kalau masyarakatnya rata-rata berpikirnya itu tidak rasional, tidak logis, percaya hal-hal mistis seperti ini, maka negara itu akan susah maju. Ini perbedaan kita dengan negara maju. Kapasitas otak itu sama aja sebenarnya. Perbedaannya ini doang, sedikit doang. Kita percaya hal-hal mistis, kita percaya hal-hal yang berbau mitos seperti ini. Itu perbedaannya. Kalau kita menganggap bahwa ini sekedar hiburan, sekedar lucu-lucuan, nggak jadi masalah, tapi kan diseriusin. Pergi ke sana itu pakai baju agamis, bayangkan coba. Ini kan namanya serius. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya, di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Orang Indonesia itu ya sedikit saja dikritik agama, sedikit saja. Orang Indonesia itu pasti tantrum ya, kelonjotan berjamaah, kejang-kejang, gitu ya. Jadi orang Indonesia itu anti kritik, jangan dikritik. Ya. Orang-orang seperti ini juga kalau kita kritik pasti marah-marah nggak jelas. Jadi yang saya kritik itu adalah warga Konoha, karena warga Konoha agak mendingan sih. Karena warga Konoha kalau dikritik itu ya masih bisa introspeksi diri. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Konoha itu justru ya agama yang dari luar, agama impor ya, nggak semuanya tapi rata-rata agama dari impor itu, dari luar itu, dari think tank ya, biasanya ada logika mistikanya. Ini semacam logika mistika loh. Percaya hal-hal mistis, percaya hal-hal di luar nalar itu tidak rasional. Itu ada logika mistikanya.
ini sama seperti logika mistika, percaya hal-hal yang tidak masuk akal, bisa bersemedi di gua dengan sekejap sampai ke Mekah, ceder langsung tiba-tiba di Mekah, ya. Kan ini namanya logika mistika. Dan parahnya di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, agama yang dari luar ini memperparah logika mistika, memperparah pemikiran logika mistika, memperparah budaya logika mistika di Konoha, dan juga dimanfaatkan seperti apa, seperti kuburan palsu dan lain sebagainya. Jadi itulah alasannya kenapa di Konoha itu ada kasus-kasus kuburan palsu. Karena apa? Karena pengaruh logika mistika. Kita percaya hal-hal yang berbau tahayul, yang berbau mitos, yang tidak masuk akal. Kita mudah disusupi hal-hal seperti itu yang tidak rasional. Jadi sungguh asing ya kalau misalnya di Konoha itu ada orang yang berpikir rasional. Misalnya saya berpikir rasional, maka saya akan dikata-katain, dasar lu PKI, dasar lu nggak tahu diri, sesat lu. Jadi justru orang yang berpikir logis itu disesatkan di Konoha. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju? Katanya Konoha 2045 emas dari Hong Kong, yang ada 2045 cemas. Jadi negara maju itu biasanya berpikirnya logis. Itu perbedaannya, sedikit saja perbedaannya. Itu sebenarnya kekurangan kita, warga Konoha. Percaya hal-hal mistis ya, penggandaan duit misalnya. Dulu kan pernah viral itu, penggandaan duit. Coba mari kita berpikir secara rasional. Kalau misalnya ada dukun pengganda duit misalnya, kita kasih duit 50 juta jadi 100 juta misalnya, kenapa dia harus ngegebor-geborkan ke orang lain? Kenapa nggak duit dia aja digandain? Kenapa harus ngegebor-geborkan ke orang lain? Ini kan sungguh tidak masuk akal, sungguh ironi kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi ilmiah misalnya, dari segi pemikiran-pemikiran yang rasional misalnya, apakah Goa Sawardi ini masuk akal atau tidak? Jelas tidak dong. Dari sudut pandang manapun ya, dari segi sains ya, ilmu pengetahuan ilmiah, enggak ada. Mana buktinya, mana datanya? Enggak ada. Ini kan cuma katanya dan katanya dipercaya, diseriusin. Ada warga Konoha yang percaya. Astaga, pantesan banyak investasi bodong di Konoha ya. Ya karena apa? Karena seperti ini, percaya hal-hal yang tidak masuk akal, dijanjiin ya, diiyain ya. Jadi goa yang panjangnya, luasnya sekitar 280 meteran ini, ternyata dalam kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun ya, di dalam goa ini terdapat sejumlah jalan menuju tidak hanya ke Mekah guys, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Banten, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Mekah. Jadi udah kayak terminal aja ya. Ya, terminal super duper cepat ya, terminal ya kereta cepat super duper cepat ya. Ada yang ke Cirebon, Banten. Astaga, enggak, tidak masuk akal. Kemudian ya, bahkan ternyata terdapat batu yang bergambar peci haji sebanyak 7 buah di dalam gua tersebut. Ya, apakah ini cocok logi atau tidak? Ya, kemungkinan besarnya menurut saya ini cocok logi pakai maksa ya. Warga Konoha itu kan kalau sudah percaya hal-hal yang berbau mistis nanti halu lagi ya, nambahin lagi tuh sesuatu khayal yang berbau khayalan gitu, yang berbau halu. Kemudian tidak hanya itu, ada cerita bombastis tentang Goa Sawardi ini. Apa itu? Pernah konon katanya ada kiai yang terjebak di lubang ini dan tidak bisa menuju ke Mekah secara faktual. Ya nggak bisa dong, masa sih dari hal-hal seperti itu dipercaya. Ya, hal itu terbukti beberapa tahun silam katanya, kata seorang penjaga goa itu ya, seorang pemuka agama yang juga ketua rombongan peziarah mencoba memasuki lubang dan berakhir terjebak di sana. Ya iya, terjebak, ngapain coba? Astaga. Dan berdasarkan penelusuran dari fakta,
Pengurusnya mengatakan bahwa kiai dan rombongan itu mencoba masuk ke dalam lubang menuju Mekah dan kenyataannya susah keluar. Sampai kami pengurus berdoa di lokasi dan alhamdulillah yang bersangkutan bisa keluar tanpa lecek sedikit pun. Ya, jadi jangan coba-coba masuk ke situ kalau tidak setaraf keilmuannya, katanya gitu ya. Ada ilmunya katanya. Saya nggak tahu benar apa enggak ini. Sungguh tidak masuk akal. Ya, usai kejadian itu, lubang menuju Mekah ini ditutup selama beberapa tahun. Tapi kini dibuka lagi kembali. Dengan peringatan yang melarang peziarah masuk ke dalam tempat tersebut. Tidak hanya itu, ada lagi cerita-cerita yang unik tentang gua ini. Apalagi? Kemudian menurut literasi masyarakat Jawa dan kepercayaan para tertua bangsawan Goa Sawardi ini, ya, gua tempat bersemedinya Syekh Abdul Muhyi, dan di gua itu tempat berkumpulnya para wali songo sebagai tempat diskusi dan sebagainya. Enggak jadi masalah kalau tempat diskusi, ya sah-sah aja. Tapi yang jadi permasalahan itu dipercaya bisa masuk atau tembus ke Mekah. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi dipercaya gua ini bisa bawa kita ke Mekah dengan syarat apa? Dengan syarat tidak membenci agama lain, ya, tidak mengolok-olok agama lain, berbuat baik ke semua orang. Jadi ada semacam karomah wali katanya di sana. Ya kalau misalnya punya ada semacam pesan moral yang nggak jadi masalah, sah-sah aja ya. Cuman yang jadi permasalahan itu kan banyak orang yang percaya plek kita bisa dengan abrakadabra langsung ke Mekah. Itu yang jadi permasalahannya, dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Ya pengaruh banget guys. Kalau cara berpikir kita nggak dirubah, ya, kita percaya hal-hal yang berbau tahayul, ya, percaya hal-hal yang berbau mistis seperti ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan parahnya lagi kalau orang-orang seperti ini menjabat sebagai pejabat di Konoha. Saya melihat di Konoha juga pejabatnya itu rata-rata pikirannya masih seperti itu, masih berpikir mistis, ya. Karena banyaknya calon-calon DPR di Konoha itu sowan ke dukunnya, minta restu ke dukun, minta jampi-jampi ke dukun. Bayangkan coba seorang pejabat publik banyak yang pergi ke dukun. Bayangkan. Jadi begitulah pola pikir warga Konoha yang sebenarnya. Banyak pejabat kita sebenarnya, kalau boleh jujur ya, yang percaya hal-hal mistis seperti ini. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena keputusan daripada pejabat kita itu ya akan berbau mistis. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya. Kalau misalnya terjadi tsunami misalnya. Kalau misalnya pejabat kita itu berpikirnya mistis, ini sepertinya ada penunggunya ini. Di sini ada nyai kutu kupret misalnya, ya. Contohnya misalnya ada penjaganya ini. Misalnya ada tsunami di Jakarta misalnya. Lalu pejabatnya mengatakan seperti ini. Ini yang bikin tsunami ini ada seorang nyai yang marah. Namanya siapa? Nyai kutu kupret misalnya. Dan masyarakat Jakarta bisa aja percaya kan, ya sowan ke nyai kutu kupret, ya sowan menyembah nyai kutu kupret. Padahal tsunami terjadi karena apa? Karena pergeseran lempeng. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau sedikit saja berpikirnya itu maju, seperti Jepang misalnya. Jepang itu kan mereka memagari laut, ya, bukan pagar laut seperti yang ada di Konoha pakai bambu, bukan ya, tapi pakai beton, ya. Jadi dari pantai ke laut itu ada jaraknya. Untuk apa? Untuk menyangkal tsunami. Itu yang logis menurut saya pribadi. Itu yang masuk akal. Bukan pemikiran-pemikiran yang mistis. Ini ada penunggunya. Ini ada nyai kutu kupret misalnya. Ini kan nggak masuk akal. Lalu pertanyaan, kenapa warga Konoha itu percaya hal-hal yang sangat mistis seperti ini? Apa alasannya? Dan ini juga saya sering bahas di video saya sebelumnya, ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Apa hubungannya pelaut dengan percaya hal-hal mistis seperti ini? Ya,
sangat berhubungan. Karena di tengah laut itu nenek moyang kita dulu, ya, berdasarkan penulisan sejarah, ya. Jadi orang-orang yang datang ke Konoha itu sebenarnya orang-orang ada yang dari Cina Selatan, ada yang dari Tibet, ada yang dari India dan sebagainya. Mereka menggunakan apa? Perahu. Jadi saat perjalanan perahu ke Konoha itu, mereka nggak mengerti mereka nyampenya kemana. Ya tiba-tiba nyampe aja di Nusantara. Mereka berpikir sepertinya ada yang menggerakkan kita sampai ke sini. Ada sesuatu kekuatan besar. Ada sesuatu kekuatan gaib di laut. Jadi mereka berpikir bahwa laut itu punya kekuatan gaib, punya kekuatan mistis. Sungguh tidak masuk akal kita menggunakan rakit yang sederhana kita sampai ke negeri yang sangat indah ini. Kalau saya ada ucapan yang salah di video ini, mohon maaf ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.